Kita bahas soal wacana pemotongan gaji menteri hingga sekitar 25% ini mencuat ya di tengah upaya efisiensi anggaran. Kita akan bahas apakah ini memang benar-benar memperlebar ruang fiskal kita setelah gaji menteri dipotong. Kita tanyakan ke para narasumber sudah bergabung melalui sambungan daring ya di luar studio. Ada Kartika Estu, tenaga ahli KSP Kedeputian II, dan juga Badiul Hadi, peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra. Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Serano. Langsung saya ke istana, Mbak Ika. Kalau melihat tadi paparan saya, langsung saya tanyakan, apakah efektif dengan pemotongan ini terhadap ruang fiskal kita nantinya? Iya, sebenarnya terima kasih Mas Heranov. Jadi yang perlu ditegaskan pertama bahwa sebenarnya untuk pemotongan gaji menteri ini seperti yang dinyatakan juga oleh Pak Teddy, kemudian juga Pak Purbayat gitu ya, masih dalam tahap kajian. Jadi memang belum ada keputusan resmi pemerintah. Ya. Nah, kalau kemudian ditanya secara lebih lanjut apakah benar memberikan ruang fiskal yang lebih lebar, kalau hanya kebijakan ini berdiri sendiri tentu tidak begitu ya. Nah tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal juga, kalau kita lihat gaji pokok menteri kan sekitar 18,6 juta ya per bulan begitu, sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2000. Nah kemudian kalau kita hitung kasar untuk kabinet saat ini kan ada 34 menteri ya, belum termasuk kita menghitung wakil menterinya. Jika dipotong sekitar 25%, berarti kan potongan per menteri per bulannya sekitar 4.650. Oke. Kita kalikan jumlah menterinya berarti sekitar 158 juta per bulan. Dalam setahun itu hanya sekitar 1,9 miliar per tahun. Nah, apa artinya terhadap APBN? Kalau kita lihat perbandingan total belanja dalam APBN kan kurang lebih 3.300 triliun ya. Ya. Nah, untuk defisit APBN sendiri kita mencapai ratusan triliun. Jadi kalau misalkan kita hitung penghematannya kan sekitar 1-2 miliar per tahun, itu bisa dibilang sangat kecil ya, hanya sekitar kurang dari 0,001% gitu dari total APBN. Betul. Jadi kalau kita lihat di pemotongan gaji menteri ini, kalau dilihat berdiri sendiri sebenarnya dampaknya sangat terbatas gitu ya, tidak signifikan terhadap defisit APBN. Namun kita perlu melihat lebih luas bahwa secara kebijakan ini adalah langkah simbolik yang diambil oleh pemerintah gitu ya, untuk memberikan contoh kepada masyarakat juga bahwa pemerintah ikut melakukan efisiensi gitu ya, dimulai dari atas. Kemudian juga kita ingin meningkatkan kepercayaan publik dan tentunya meningkatkan legitimasi bahwa kebijakan itu penghematan yang dilakukan oleh pemerintah lebih besar dengan adanya usaha melalui pemotongan gaji menteri ini jika nanti dilakukan gitu. Yang responden Mas Badiul, statement tadi. Ya, terima kasih. Saya kira memang ini menarik ya, wacana pemotongan gaji menteri ini. Memang kalau kita lihat ini sangat populis ya, sangat luar biasa kalau kita bicara soal gaji ini sebagai sebuah simbol, tadi dikatakan Mbak Kartika, sebagai sebuah simbol keperpihakan, kira-kira kan begitu ya. Tetapi kalau kita lihat secara lebih dalam terkait tata kelola fiskal kita, kebijakan fiskal kita, tadi yang disampaikan di depan tadi itu memang akan sangat banyak hal yang perlu dilihat kan kayak gitu. Kalau gaji sendiri itu kan memang kecil, plus tunjangan itu kan relatif kecil, tetapi kan kecuali itu misalnya tadi ada pengurangan di dana operasional menteri yang relatif besar kan kayak gitu kan. Saya kira itu juga komponen yang sangat menarik ketika kita bicara tentang tentang pemotongan ini tadi. Jadi tidak hanya gaji, kalau gaji pokok 5 juta dipotong 100% pun itu tidak akan berdampak signifikan di dalam APBN kita kan kayak gitu. Tetapi kalau kemudian misalnya skemanya itu kan pilihannya begini, apakah hanya gaji pokok plus tunjangan, atau gaji pokok plus tunjangan plus DOM, dana operasional menteri, misalnya kayak gitu kan. Nah itu pilihan-pilihan yang bisa diambil oleh pemerintah. Baik, skema apa yang diambil lantas nanti ke depan Mbak Ika? Apakah gaji plus tunjangan atau gaji plus tunjangan plus DOM tadi yang memakan anggaran paling banyak dan operasional? Ya, untuk saat ini memang angkanya belum resmi ya, termasuk kalau kita tarik dulu ke awal angka 25% tadi belum resmi dari pemerintah. Nah, kemudian juga kalau kita lihat skema teknisnya, memang belum ada keputusan apakah hanya gaji pokok, kemudian apakah tunjangan, apakah total remunerasi, ataukah termasuk dengan DOM-nya juga gitu. Nah, untuk keputusan akhirnya tentu kita menunggu dari arahan Pak Presiden begitu ya, sebagai otoritas akhirnya, begitu.
Baik, lantas komponen apa lagi yang difikirkan nanti berikutnya? Selain menteri, apakah wakil menteri juga ikut dipotong, dipangkas, termasuk anggota dewan? Yang punya tunjang reses cukup banyak ini, kalau kita lihat di Iya, transparansinya. ini terkait dengan wakil menteri atau mungkin terkait DPR, belum ada kepastian juga apakah pemotongannya berlaku karena untuk DPR terutama ya ada ranah politik dan juga konstitusional yang berbeda gitu. Oke, Kemudian Pak Purbaya sendiri juga kemarin sempat masih menyatakan bahwa untuk DPR belum diketahui apakah ikut terdampak seperti itu sih. Sejauh ini sampai dengan tanggal 8 tadi juga Pak Presiden sempat memberikan arahan begitu ya tadi sore, masih belum diputuskan seperti apa. baik. Respon Anda Mas Fitra dari Mas Badiul dari statement tadi, dari Fitra bagaimana? Ya, ini akan menjadi apa ya, catatan bagi masyarakat ya, ketika kemudian pemerintah mencoba mendorong tidak hanya di level menteri, tetapi juga pejabat-pejabat setingkat menteri kan juga sangat banyak ya di Indonesia itu. Dan itu Oke. saya kira juga menjadi perhatian presiden dan Mbak Kartika bisa menyampaikan juga kepada presiden kan kayak gitu. Sehingga kalau cuman menteri 34 tadi ya, atau sekitar 48 itu tadi kan sangat kecil kayak gitu. Nah, menarik juga memang ketika kita mendorong kebijakan ini juga masuk ke Senayan kan kayak gitu ya. Terutama karena Senayan ini juga biaya operasionalnya juga sangat tinggi ya, termasuk tadi disebut reses dan kalau gajinya mungkin hampir sama lah ya, sekitar 5 sampai 6 juta gaji pokoknya, tetapi tunjangan terus kemudian penghasilan-penghasilan yang lain yang diatur di dalam mekanisme peraturan yang sah itu kan juga sangat banyak, termasuk reses terus tunjangan perumahan yang dulu kita sempat rame juga kan kayak gitu ya. Itu saya Baik. kira juga menjadi pertimbangan pemerintah untuk didorong ke depannya memperkuat efisiensi itu. Oke, saya kembali ke Mbak Tika. Apakah juga berlaku nanti selain dari para menteri dipotong gajinya juga berlaku di daerah? Pejabat daerah juga ikut dipotong, termasuk juga pejabat eselon di daerah. Nantinya bagaimana? Iya, seperti yang masih di awal sebenarnya masih dalam bentuk kajian gitu ya, siapa saja yang dikenakan misalkan menteri, wakil menteri atau DPR atau mungkin sampai ke daerah. Kemudian besarnya pemotongan untuk saat ini kan yang beredar 25%. Kemudian secara teknisnya apakah gaji pokok, tunjangan, mungkin ada DOM dan juga mungkin uang seperti tadi reses atau perumahan dan lain-lain masih dikaji. Pemerintah juga masih melakukan hitungan-hitungan terkait dengan dampaknya terhadap APBN dan juga dampaknya terhadap daya beli masyarakat seperti apa. Oke, Sejauh ini masih dalam baik. kajian dan masih terus pembahasan. Gitu. Mas Badiul, kalau teman-teman Fitra mencermati di lapangan seperti apa ya kalau melihat jumlah gaji dari para direksi, komisaris badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah BUMD, apakah juga cukup fantastis nilainya di per bulannya, Mas Badiul? Ya, kalau kita lihat komponen penghasilan misalnya direksi ya dan komisaris di BUMN itu kan memang sangat besar-besar ya. Ya. Pasti di atas 100 juta rata-rata mereka, dan itu saya kira menjadi hal yang perlu dipertimbangkan juga oleh pemerintah dalam posisi ini, bagaimana kemudian tidak hanya di level menteri tetapi juga pejabat-pejabat di BUMN itu juga perlu mendapat perhatian kan, karena juga sebagian dari mereka juga bagian dari pejabat di pemerintahan kita kan begitu kan, mereka di kementerian-kementerian yang kemudian menjabat juga di BUMN kita kan kayak gitu. Oke. Nah, terkait menarik tadi wacana apakah saya kira kalau kemudian ke level kepala daerah ya, kayaknya tuh agak berat ya, pasti akan menimbulkan resistensi yang sangat luar biasa ini di daerah ya, dan kayaknya presiden nggak akan ngambil sampai se ekstrim itu kalau saya lihat ya, karena ini pasti resistensinya sangat tinggi dan penolakannya juga sangat tinggi. Kemarin aja ketika TKD dipotong aja kan sudah pergolakannya sudah luar biasa kan kayak gitu, apalagi penghasilan mau dipotong, pasti gejolaknya juga sangat luar biasa pastinya ya. Penolakannya juga pasti akan sangat Oke. tinggi kan. Tapi kalau kita bandingkan dari kabinet-kabinet sebelumnya, kalau melihat postur kabinet Pak Prabowo ini kan sangat gemuk begitu ya, sangat membebani anggaran negara nih, sejumlah kalangan berpendapat seperti itu. Banyak fungsi kementerian dan lembaga yang tidak berjalan efektif, bahkan saling tumpang tindih. Respon Anda?
Ya, dari awal kan kita sebenarnya sudah menyampaikan berkali-kali kepada pemerintah ya agar mengkaji betul penambahan kementerian dan lembaga ya. Karena ini pasti akan menjadi beban baru bagi APBN. Pemecahan-pemecahan kementerian misalnya atau lembaga itu kan juga berdampak pada postur APBN kita kan kayak gitu. Sehingga situasinya hari ini yang terjadi menurut saya sebagai efek domino dari kebijakan yang diambil pemerintah di depan kan kayak gitu dengan menambah kementerian lembaga yang justru tanpa dalam tanda kutip ya tanpa kajian yang matang sehingga kemudian situasi hari ini seolah-olah tidak menjadi perhitungan gitu loh. Sehingga ketika menghadapi situasi yang seperti saat ini ketika misalnya harga BBM naik terus kemudian harga minyak naik itu kemudian pemerintah seolah-olah bingung mau dari mana lagi kan kayak gitu. Kalau kemudian hanya simbolis tadi, itu saya kira tidak akan berdampak signifikan juga kan kayak gitu. Baik, Mbak Tika, melihat ke beberapa kebijakan Pak Prabowo, kita lihat perkembangannya di lapangan cukup banyak yang sangat memberikan dampak positif, termasuk dari makan bergizi gratis begitu ya. Banyak sekali yang menyambut ini sebagai program yang berhasil sejauh ini dan beberapa pendapat juga mengatakan sejumlah kritiknya. Tapi kalau melihat program prioritas nasional ini, apakah akan juga diefisiensikan anggarannya nanti? Iya, kalau terkait dengan program prioritas nasional memang pemerintah ada beberapa begitu ya. Jadi ada beberapa efisiensi yang dilakukan terkait misalkan belanja di KL itu kan belanja-belanja yang tidak esensial kita kurangi. Kemudian juga kita melakukan efisiensi dengan mengurangi perjalanan dinas domestik itu 70% dan untuk perjalanan luar negeri 50%. Dan kita juga refocusing gitu ya terkait beberapa anggaran. Kalau tadi sore kita juga Pak Prabowo juga memberikan arahan bahwa terkait dengan program-program prioritas nasional apa yang benar-benar menjadi prioritas di antara yang prioritas gitu. Nah, untuk yang beberapa yang bisa kita kurangi, bisa kita efisienkan begitu sih sejauh ini sesuai dengan arahan Pak Prabowo gitu ya. Jadi beberapa belanja yang tidak esensial sudah dikurangi dari KL-KL-nya. Baik, terakhir ke Mas Badiul sekaligus closing statement Anda, apakah program prioritas lainnya juga akan menjadi perhatian pemerintah, MBG, Koperasi Desa Merah Putih, termasuk program ketahanan pangan ini akan menjadi komponen yang bisa diefisiensikan? Ya, saya kira itu pilihan yang sangat bijak ya. Ketika pemerintah kemudian mendorong efisiensi di program-program strategis terutama misalnya kayak MBG, Koperasi Desa Merah Putih, kemudian ketahanan pangan itu ya. Karena itu kan program jangka panjang yang secara budgeting juga tidak harus serta-merta selesai di tahun ini kan kayak gitu. Artinya pemerintah bisa mempertimbangkan untuk melakukan efisiensi lebih optimal di dalam kebijakan penganggaran di program-program strategis itu. Dan yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana kemudian pemerintah memastikan hasil efisiensi itu betul-betul disampaikan kepada masyarakat juga kan kayak gitu. Karena kita tahu kemarin kan periode terakhirnya misalnya Presiden Jokowi kan juga mentargetkan efisiensi mencapai 360 miliar triliun misalnya kayak gitu ya. Tetapi bagaimana efisiensi itu digunakan, seperti apa mekanismenya. Nah, transparansi dan akuntabilitas itu saya kira menjadi poin penting Mas untuk ke depan dipikirkan secara baik oleh pemerintah. Tentu diperhatikan oleh istana begitu ya Mbak Atika ya. Masukan dari Mas Badiul tadi, dan kita harapkan memang tidak hanya sebagai kebijakan populis, kebijakan moral, tapi juga berdampak kepada ruang fiskal kita dari efisiensi tersebut. Terima kasih untuk waktu Bapak Ibu berdua, Mbak Kartika Estu, tenaga ahli KSP Kedeputian 2, dan juga Mas Badiul Hadi, peneliti dari Fitra. Selamat sore Bapak Ibu, Assalamualaikum. Terima kasih.